Halo, perkenalkan nama aku Kaisyatu Zahra Rianti dengan NIM 202300800579. Aku dari kelas MN23O. Nah, jadi di sini aku akan mereview ulang materi yang bertemakan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan atau role model umat manusia. Di sini tuh disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA, yang dimana beliau ini guru besar dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nah, kebetulan di sini tuh beliau menyampaikan materinya itu melalui Zoom meeting. Jadi di sini beliau itu menyampaikan banyak banget materinya itu banyak, dan salah satunya itu ada visionary quality, ada interconnected qualities, terus ada one indicator for people of three qualification, terus ada 13 qualities of Allah's righteous servants, dan masih banyak lagi. Jadi di sini pertama saya akan mengulas kembali materi yang Bapak Haji Dindin sampaikan. Jadi di sini materi pertama yang Bapak Haji Dindin sampaikan itu ada visionary quality. Sebenarnya itu artinya tuh sifat-sifat yang Rasul miliki. Tapi di sini tuh karena masdar semua, terus Pak Haji Dindin sampaikan itu maksudnya karakter bukan sifat. Jadi di situ ada 4. Yang pertama itu ada asirku, yang kedua ada al-fatonah, yang ketiga al-amanah, dan yang keempat at-tabligh. Asirku itu artinya jujur atau benar. Terus yang kedua al-fatonah itu artinya cerdas, yang ketiga amanah artinya dapat dipercaya, dan yang keempat at-tabligh yang artinya menyampaikan. Jadi di sini tuh kita sebagai mahasiswa juga bisa menerapkan 4 sifat-sifat ini tuh dalam diri kita. Jadi yang pertama kayak jujur atau benar. Jadi misalnya nih kita tuh lagi ujian, jadi jujur, gak boleh nyontek gitu kan. Kayak nyontek itu kan salah satu kebohongan kan. Jadi kalau lagi ujian tuh ya udah kerjain aja sebisanya, jangan nyontek, jujur. Terus yang kedua al-fatonah, jadi mahasiswa juga harus punya karakter cerdas gitu. Jadi kayak mahasiswa yang cerdas, yang intelektual, kayak bisa mengkritik orang, mengkritik mahasiswa lain, jadi kayak saling berdiskusi. Terus yang ketiga ada amanah, dapat dipercaya. Jadi kalau emang ada orang yang udah percaya sama kita, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan mereka. Terus yang keempat ada at-tabligh. Misalnya ada orang nih yang mau titip pesan ke kita, jadi kita harus menyampaikan pesan itu. Itu amanah dan at-tabligh ini saling berpasangan. Jadi kayak misalnya ada orang yang percaya ini sama kita buat nyampein pesan, jadi kita harus menyampaikan pesan itu ke orang yang ditujunya. Terus materi yang selanjutnya itu ada interconnected qualities, artinya kualitas yang saling berhubungan. Di sini tuh satu kata 3 makna. Yang pertama ini ada as-sodakoh yang artinya membenarkan. Yang kedua ada as-sidoku yang artinya kebenaran. Yang ketiga ada as-sodakoh artinya persahabatan. Jadi di sini aku tuh mengutip perkataan dari Pak Haji Dindin ini, yang dimana beliau tuh menyampaikan kalau kemauan untuk berbagi atau memberi tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak berpihak pada kebenaran dan tidak punya solidaritas pertemanan. Ini relate sih sebenarnya buat diri aku sendiri ya, karena kalau menurut aku tuh kejujuran tuh penting banget dalam sebuah pertemanan. Jadi kayak misalnya ada nih kita tuh temenan bertiga, terus ada satu orang tuh yang bohong, jadi kayak kok gitu ya, kayak aku tuh udah percaya sama dia tapi kok dia bohongnya sama aku, jadi kayak relate banget gitu. Terus selanjutnya ada Pak Haji Dini juga nyampein kita tuh bakal menjadi mahasiswa yang paripurna jika mengamalkan ayat ini. Ayatnya yang ini ya, nih. Jadi kalau kita mengamalkan ayat yang tadi itu, kita akan memiliki 3 predikat dalam sekaligus gitu. Yang pertama itu menjadi hamba yang benar-benar hamba. Yang kedua menjadi kelompok muhtadin, dan yang ketiga menjadi ulul albab. Jadi ulul albab itu kelompok orang yang cendekia. Dan di sini juga ada ayat ini yang dikutip juga sama Dr. Randes Haji Dindin. Yastami'una qawlu fayattabi'una asanuhu.
dalam satu ayat ini tuh kita bisa dapat 5 poin yang bisa kita pelajarin gitu, yang dalam keseharian kita. Jadi yang pertama ini ada listening. Jadi misalnya ada nih dosen lagi nyampein materi, jadi kita tuh harus mendengarkan dan menyimak apa yang dosen sampaikan. Terus yang kedua ada understanding. Jadi jangan hanya mendengarkan gitu, kita juga harus memahami apa yang dosen sampaikan. Jadi kayak misalnya dosen tuh nyampein A, B, C, D, E, kita harus ngedengerin dari A, B, C, D, E juga. Jangan sampai dosen nyampein A, B, C, D, E, kita ngedengerin cuman A, B, C, D doang, jadi misunderstanding gitu kan. Soalnya kita ngedengerin sampai akhir, jadi kita harus ngedengerin penjelasan dari dosen tuh dari awal sampai akhir biar nggak ada misunderstanding. Terus yang ketiga itu ada discussing, berdiskusi. Jadi kalau dosen ada perkataan dosen yang salah, jadi kita bisa berdiskusi gitu. Jadi kayak mendiskusikan, misalnya ada 3 poin nih, ada 1 poin itu ada dosen tuh ngucapinnya salah, jadi kayak kita ngediskusi ini 1 poin ini sampai benar-benar clear, baru dilanjutin ke poin yang selanjutnya. Terus yang keempat itu ada criticizing, mengkritik. Sebenarnya discussing sama criticizing tuh masih di lingkup yang sama gitu kan, jadi kayak bersangkutan. Mengkritik, jadi dosen tuh menunggu banget tuh kritikan mahasiswa, jadi kayak kritik juga jadi satu bagian dari menyelamatkan dosen gitu kan. Misalnya kalau dosen ngomongnya salah kan jadi amal jariah yang buruk gitu kan. Misalnya dosen nyampein ada perkataan dosen yang sedikit salah, meskipun sedikit kan, kalau kita nyampein ke A, B, C, D ke orang-orang juga, nanti mereka jadi ikut salah gitu kan dosen yang ini. Jadi kalau kita ngekritik dosen yang salah kan jadi dosen juga nggak punya amal yang, jadi punyanya amal baik gitu kan, gak buruk ada amalnya. Terus yang kelima itu ada following. Jadi kita tuh harus mengikuti perkataan-perkataan yang telah disampaikan sama dosen, tapi diikutinya yang baik-baiknya aja ya. Terus selanjutnya ada one indicator for people of 3 qualification. Yang pertama ini ada al-ibad, yang kedua ada al-muhtadun, dan yang ketiga ada ulul albab. Itu masih bersangkutan dengan materi yang tadi, yang 3 predikat kalau kita mengamalkan ayat yang yastami'una qawlu fayattabi'una ahsanahu. Jadi sebenarnya itu indikator cuma 1, ada listening. Terus ada 13 qualities of Allah's righteous servants, artinya 13 sifat hamba Allah yang soleh. Yang tadi itu ya yang al-ibad, sifat hamba yang sangat menghambakan, ini sifatnya ada 13. Terus yang pertama itu ada walk on the earth with humility and dignity, artinya berjalan dengan rendah hati dan martabat. Jadi kita tuh kalau berjalan tuh harus jangan sombong gitu, tawadu, rendah hati. Terus yang kedua ini ada when the ignorant address you, say peace. Jadi kalau ada yang misalnya kayak ada yang ngejailin atau ngeusilin kita lagi jalan gitu, ya udah kita berdamai aja, jangan malah sama aja gitu sama orang yang jahil itu. Jadi kayak jangan, misalnya dia jahil kita juga jahil gitu. Jadi kayak kalau ada yang ngejailin ya udah kita damai gitu. Terus yang ketiga ada spend the night prostrating before your Lord. Jadi ibadah di malam hari, artinya ibadah di malam hari. Jadi kayak kita sholat tahajud, berzikir. Terus selanjutnya pray that hellfire doesn't touch you, artinya mohon dijauhkan dari api neraka. Terus yang kelima ada don't be extravagant, artinya jangan berlebihan. Jadi kita hidup sederhana aja gitu, jangan berlebihan, nggak berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang gitu kan. Terus yang keenam ada don't be miserly, artinya jangan kikir. Jadi seimbang aja gitu, ngegunain hartanya tuh buat dunia sama buat akhirat juga gitu kan. Sebenarnya harta kita juga ada titipan, misalnya kayak buat anak yatim, jadi kita sedekah buat anak yatim, jangan pelit gitu. Terus yang keenam ada shun idolarti, artinya menjauhi syirik. Jadi jangan sampai kita tuh mensekutukan Allah gitu, menduakan Allah. Jadi kita harus tetap berteguh gitu ya, imannya tetap ke Allah gitu, tetap satu tujuan. Terus yang ke-8 ada do not murder, artinya jangan membunuh.
wala taktul. Terus yang kesembilan ini ada do not commit adultery or fornication, artinya jangan melakukan perzinahan. Di Al-Quran juga kan ada ya, wala taqrabuz zina, mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Terus yang ke-10 ada do not lie or give false testimony, jangan berbohong atau bersaksi palsu. Jadi balik lagi ya ke materi yang pertama itu, jujur. Jadi kita tuh harus jujur gitu, jangan berbohong. Terus yang ke-11, do not fall prey to worldly desires, artinya tidak terjebak nafsu duniawi. Terus yang ke-12 ada recite the Holy Quran and act upon its teachings, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi enggak hanya membaca gitu, jadi kita mengamalkannya juga. Jadi kayak misalnya di Al-Quran tuh mengajarkan kita tidak boleh berbohong, jadi kita nggak boleh berbohong gitu, di keseharian itu juga jujur. Terus selanjutnya ada yang ke-13 yang terakhir, pray that your spouse and children become the delight of your eyes, artinya berdoa agar pasangan dan anak-anak jadi penyejuk hati. Jadi ngedoain biar keluarganya jadi keluarga yang soleh dan soleha. Nah, mungkin segitu review materi yang bisa aku sampaikan sekarang. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau ada kesalahan yang aku sampaikan, mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.